warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berhadir di kelas 2 MP. Ya kan? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa bersama-sama ya. Oke. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga setelah kita berdoa, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, sebelum itu saya akan absensi kelas terlebih dahulu ya. Anissa Humaira, izin. Oke, udah kasih kabar ya ke wali kelas ya. Oke, Ainul Hadijatul Rifka. Oke, Fauza Mahyuna. Oke, Faizatun Nafisa. Oke, Maulida. Oke, Nur Fazila. Oke, Nur Afni. Sakit. Nur Halimah. Nur Hadiatun Nufus. Oke. Nur Fadila. Nur Iklima. Neza Alfia. Nuril Latifa. Resya Ramadhani. Rini Auliana. Siti Nur Mutmainnah. Panjang-panjang kali nama kalian ya. Syifaul Kamila. Safinatun Najah. Ukti Uril Z. Z-nya ini apa nih? Zikra. Oke.
Zahwa Akila. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum terpanggil? Anak baru ya, Nak? Atas nama siapa? Oke, udah dipanggil semua, Wan? Saya izin pakai baju ini ya. Kenapa, Soalnya Nak? saya panitia PLS. Oh ya, oke. Siap, nggak apa-apa. Penting pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Walaupun kamu beda sendiri pakaiannya ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Di mana di saat saya menanyakan sesuatu, silahkan kalian acungkan tangan. Itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, jawaban itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Setidaknya kalian harus menjawab sebisa kalian. Oke? Jikapun kalian ada pertanyaan, acungkan tangan, silakan bertanya. Oke. Nah, di sini udah kenal kan nama saya kan? Ibu Nadia. Nah, saya sini sebagai guru BK. Oke, nggak apa kita kenalan lagi ya. Nah, materi kali ini yang akan saya berikan yaitu tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu. Ada yang tahu nggak manajemen waktu itu apa? Saya, Bu. Iya, Nak. Manajemen waktu itu adalah keterampilan untuk mengatur waktu secara efektif dan efisien. Oke, beri aplaus dulu. Oke, manajemen waktu itu cara kita mengatur waktu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Saya Bu, ya Nak, manajemen waktu itu mengatur segala kegiatan di hari itu. mengatur waktu segala kegiatan di hari itu. Oke, beri aplaus. Nah, manajemen waktu. Ini saya mau tanya, kita sama presiden waktunya beda atau sama? Beda atau sama? Kok beda? Dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Presiden dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Berarti kan sama. Tergantung cara kita memanajemen waktu. Bagaimana presiden itu bisa menjadi seorang presiden? Berarti kan sebelumnya dia harus dari sejak dini mengatur waktunya, belajar, bersosialisasi, mengikuti kegiatan apapun itu, sampai akhirnya dia menjadi seorang presiden. Kalian juga bisa seperti itu. Nah, ini kan presiden mau pensiun, mau kalau habis masanya, kalian sudah semakin bertumbuh semakin besar, kalian juga bisa menggantikan presiden sekarang ataupun presiden 5 tahun ke depan, ya kan? Siapa nih yang mau jadi presiden? Enggak ada. Berat Bu, berat. Oke, nah tujuan dari manajemen waktu ini, peserta didik dapat memahami apa sih pengertian dari manajemen waktu itu. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat dari pengelolaan waktu. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara mengatur waktu secara efektif dan efisien melalui diskusi kelompok. Nah, nanti kita akan buat diskusi kelompok. Oke? Jelas sampai sini tujuan manajemen waktunya, Nak? Jelas. Oke. Kita akan udah duluan dia ya. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar fresh. Oke, kita gerak sama-sama, kita
Renggangkan otot-otot kita, kita semangatkan diri kita supaya kita lebih aktif, lebih semangat dalam belajar. Silakan berdiri, Nak. Gerakan semua ya, dengan leluasa, bebas. Oke, kita mulai ya. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang ini kita dianjurkan oleh Menteri Pendidikan kita sekarang dengan diterapkannya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana kita harus bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, habis itu makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, dan tak lupa istirahat. Nah, tanpa istirahat kita akan menjadi lelah. Nah, sesuaikan dengan tema kita hari ini tentang memanajemen waktu. Nah, kita bisa memanajemen waktu gimana? Kapan itu bangun pagi, jam berapa beribadah, jam berapa olahraga, ya kan? Nah, untuk agar semua ini berjalan, maka kita harus membuat perencanaan. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang manajemen waktu? Tadi udah kan cara mengatur waktu secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, bagaimana cara kamu mengatur waktu antara belajar, bermain, dan istirahat? Ayo, Yana. Bu, saya masih kurang bisa untuk mengatur waktu untuk bermain dan belajar. Oh gitu, oke. Siapa lagi? Bu, saya Ya. kalau saya lebih suka istirahat sambil bermain handphone. Wah, itu banyak sekali waktu yang terbuang ya kan? Oke, siapa lagi? Saya, Bu, Ya, Nak. kalau saya paling belajar dan main sekolah aja, habis itu pulang sekolah istirahat dan main game. Oke, berarti belajarnya di sekolah aja, selebihnya sadakallah, tutup buku. Oke, di sini kita nanti akan bisa menjawab bagaimana cara kita memilah atau memilih cara bermain, cara belajar, dan kapan waktu itu istirahat. Oke, sebelumnya kita nonton video ini dulu ya. Banyak orang berkata, penyesalan selalu ada di belakang. Tiba-tiba seseorang baru tersadar bahwa usia mereka telah tua. Waktu telah berlalu dan tidak bisa kembali. Yang dapat dilakukan hanyalah merenung, mengingat apa yang telah dia lakukan di masa lampau dan menyesalinya. Begitu banyak orang menyesal di usia tua. Data statistik dunia menunjukkan 5 hal yang paling disesali oleh manusia ketika mereka tua. Penyesalan yang pertama adalah 92 orang menyesal tidak berusaha keras untuk mencapai cita-cita mereka ketika mereka masih muda. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa mereka menyesal tidak berusaha keras ketika masih muda. Masa muda begitu cepat berlalu dan ketika mereka menjalaninya, mereka tidak fokus pada impian mereka dan selalu tergoda untuk bermalas-malasan. Lalu ketika mereka sadar, usia mereka sudah tidak muda lagi untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika muda, jangan hanya mengikuti teman-temanmu saja. Ketika temanmu bekerja, kamu ikut bekerja. Ketika mereka bermain, kamu ikut bermain. Namun ketika temanmu mendapatkan suatu penghargaan,
belum tentu kamu bisa mendapatkan penghargaan yang sama, bukan? Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa temanmu dapatkan, atau kamu ingin mempunyai sesuatu yang lebih daripada temanmu, maka berkorbanlah. Korbankanlah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, dengan bekerja lebih keras daripada mereka. Jangan hanya duduk santai saja. Mulailah bekerja keras dan sayangilah masa mudamu selagi kamu bisa. Penyesalan yang kedua adalah 73% orang menyesal karena memilih pekerjaan yang salah ketika muda. Setelah tamat, sebut saja ada 3 mahasiswa namanya Budi, Jaka, dan Kevin diterima di sebuah perusahaan. Namun setelah setahun bekerja, Budi memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pergi melamar di perusahaan yang lain yang lebih kecil daripada perusahaan sekarang. Ketika Budi keluar, Jaka dan Kevin memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan mereka sekarang. Tapi tak lama kemudian, Kevin juga akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaannya supaya dia dapat memulai bisnis restorannya. Jaka yang saat itu tinggal sendirian pun tetap bertahan di perusahaannya karena gajinya yang lumayan dan dia merasa tidak perlu terlalu bekerja sekeras Budi dan Kevin untuk hidup cukup. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika mereka akhirnya reunian kembali, Budi sudah menjadi CEO sebuah perusahaan dan Kevin sekarang sudah membuka banyak cabang restoran di mana-mana. Sedangkan Jaka cuma menjadi kepala manajer di perusahaannya. Dari contoh itu, kita bisa melihat bahwa tidak sedikit anak muda yang berani untuk mengambil langkah ataupun tantangan yang berhubungan dengan masa depan mereka. Karena mereka takut gaji yang tidak stabil dan lingkungan kerja yang susah. Penyesalan yang ketiga adalah 60% orang menyesal tidak mendidik anak mereka dengan baik. Anak adalah sebuah anugerah terbesar yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Sehingga wajar saja ketika para orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka bahkan rela mengorbankan apapun untuk anaknya hanya supaya anaknya bisa hidup bahagia. Karena ini juga lah yang akhirnya membuat banyak orang tua memberikan berbagai macam aturan yang mengikat bagi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa hidup sukses dan tidak berkekurangan. Tetapi banyak orang tua yang tidak sadar bahwa cara mereka ini malah mematikan kreativitas sang anak dan akhirnya membuat sang anak kehilangan masa muda mereka yang seharusnya mereka bahagia dan bebas. Kemudian penyesalan yang keempat, 57% orang menyesal tidak menyayangi pasangannya sendiri. Banyak orang yang tidak bisa menjaga pasangannya dengan baik. Namun setelah mereka kehilangan pasangannya untuk selamanya, barulah rasa menyesal itu timbul. Prioritas yang sering terbalik antara pasangan atau pekerjaan inilah yang membuat para lansia sering menyesal kenapa tidak dari dulu dia menyayangi pasangannya. Kemudian penyesalan yang kelima adalah 45% orang menyesal tidak bisa menjaga kesehatan badannya sendiri dengan baik. Kesehatan adalah modal termahal yang bisa dimiliki oleh seseorang. Banyak orang menggantikan kesehatannya sendiri untuk mengejar kesuksesan sebelum umurnya mencapai 60 tahun. Tetapi setelah 60 tahun, orang tersebut menggantikan kesuksesannya untuk membeli kesehatannya itu kembali. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat melebihi pentingnya kesehatan. Untuk apa harta yang berlimpah, tapi tidak bisa digunakan karena kita sakit. Banyak para lansia mengungkapkan bahwa ketika muda, rasa menyesal boleh datang kapanpun. Ketika muda, seseorang masih bisa memperbaikinya. Tetapi para lansia itu menyesal karena umur telah berlalu, usia telah senja, kekuatan tubuh tidak lagi seperti dulu ketika masih muda. Mereka tidak bisa memperbaiki lagi. Mereka tidak bisa kembali ke belakang. Dan dalam usia senjanya, mereka menyesal mengapa masa muda mereka hanya dilalui dengan begitu saja tanpa makna. Oleh karena itu, kita bisa belajar dari statistik ini. Kalau kita masih muda, maka gunakanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dengan lebih giat. Kita harus bekerja keras dengan lebih giat selagi masih muda. Kurangi waktu untuk bermain-main, kurangi waktu untuk nongkrong, perbanyaklah membaca buku, perbanyaklah belajar dari orang-orang yang sukses, dan tidak ada kata lain untuk sebuah perubahan kecuali kita mulai dari saat ini dan sekarang juga. Tetap sehat, tetap semangat. Kalau kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk video yang bermanfaat dan menginspirasi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Oke, nah di sini sudah dijelaskan
kita jangan sesekali untuk memikirkan ataupun untuk menjawab kata menyesal. Jangan sampai ada di diri kita kata-kata menyesal. Kalau kita udah menyesal, maka kita tidak bisa mengulanginya lagi, ya kan? Ya. Nah, contohnya kayak sekarang. Bisa nggak kita ulangi 2 menit deh, 2 menit ke belakang, bisa nggak? Nah, oke, maka dari itu tolong gunakan waktu sebaik mungkin dengan cara mari kita belajar bersama-sama. Nah, apa itu manajemen waktu? Yaitu mengatur, mengendalikan, dan merencanakan sesuatu hal agar mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu. Selanjutnya, nah ini dia penyebab seseorang sulit untuk mengatur waktu. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor dari diri sendiri dan faktor dari lingkungan. Kita masuk ke poin pertama. Faktor dari diri sendiri. Sering menunda-nunda pekerjaan. Ayo, siapa di sini yang suka ataupun yang pernah? Yang pernah. Kalau suka enggak, Bu, enggak suka kali, sedikit sukanya. Oke, ya, Nak? Terkadang saya suka menunda pekerjaan. Ya, nah tuh kan, kalau kamu suka menunda pekerjaan, apa resikonya? Risikonya? Iya benar. Kalau kita suka menunda pekerjaan, maka tugas kita akan menumpuk. Nah, sering menunda pekerjaan itu adalah suatu kebiasaan yang menyepelekan. Kita suka kali menyepelekan. Tugas itu gampang kok, kan bisa siap nanti. Nanti ajalah dikerjain. Lama kelamaan, lambat laun, tugas itu tidak terasa menumpuk. Nah, yang berakibat setelah tugas itu menumpuk, kita mengerjakannya secara SKS, sistem kebut semalam. Ini sering nih. Misal minggu kemarin guru udah bilang mapel apa ya, matematika. Nah, minggu depan kita kumpul tugas mengenai integral, dibilang kayak gitu. Nah, sepele tuh karena kita udah bisa. Nanti aja, nanti. Rupanya deadline-nya besok, baru kita ingat, oh ya ada tugas dari ibu ini. Nah, kita kerjain nih, begadang. Oh, siap. Nah, kalau kita mengerjakan secara SKS, sistem kebut semalam, maka nilainya itu tidak maksimal. Tugasnya itu kurang maksimal, ya kan? Ya. Nah, yang kedua, tidak memiliki tujuan dan perencanaan yang jelas. Jika kita tidak membuat tujuan dalam hidup kita, maka kita tidak tahu apa sih yang harus kita lakukan hari ini, apa sih prioritas yang harus kita lakukan pertama, kan gitu. Nah, perencanaan yang jelas. Kalau kita pun juga udah merencanakan sesuatu, tapi tanpa dilakukan, maka itu juga akan terbuang sia-sia. Jangan terlalu banyak perencanaan. Ya, banyak kali jam sekian gini, jam sekian gini. Satu pun terakhir nggak ada dikerjain karena kalian sibuk merencanakan sesuatu tanpa dijalankan. Oke, yang ketiga, tidak bisa membedakan mana yang penting dan mendesak. Nah, ini banyak nih yang keliru antara penting dan mendesak. Penting itu berdampak besar dan berefek jangka panjang. Itu penting. Berefek besar dan berdampak jangka panjang. Oke? Nah, kalau mendesak itu harus segera dilakukan, tapi tidak terlalu penting. Itu, misal ini antara penting dan mendesak itu yang mana yang harus diprioritaskan? Penting. Nah, yang penting yang berdampak pada kita itu efek panjang, ya kan? Ya. Oke, terlalu banyak bermain gadget. Nah, ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Zaman sekarang kalau tidak HP,
tidak gaul, Bu, ya kan? Iya pula lagi. Nah, terlalu banyak bermain gadget. Kita sering lalai kan? Kita sering terlalu fokus kalau kita sudah buka HP, apalagi paket banyak. Habis itu tenggang waktunya, habis paketnya itu besok. Ini sisa paket masih ada 50 giga. Harus habis nih. Ya, iya nih. Lama kelamaan ternyata udah malam. Saking kita lalainya bermain gadget. Nah, kalau udah kita bermain gadget, maka banyak waktu yang terbuang, ya kan? Dari makan, dari beribadah, habis itu apalagi belajar, berkumpul sama keluarga, ya kan? Iya. Nah, yang selanjutnya kurangnya disiplin dan kebiasaan baik. Disiplin adalah kunci terbesar dalam mengatur waktu. Kalau diri kita tidak disiplin, maka kita tidak bisa mengatur waktu secara efektif. Dan kebiasaan baik, contohnya bangun pagi. Kita kalau waktunya sekolah bisalah bangun pagi, ya kan? Tapi kalau hari libur, pernah nggak kalian itu kesiangan? Pernah kan? Nah, waktu apa yang ketinggal tuh? Yang kita lewatkan? Sholat. Nah, sarapan, olahraga. Nah, jadi inilah faktor dari diri sendiri penyebab seseorang sulitnya memanajemen waktu. Nah, faktor dari lingkungan, tidak adanya pengingat. Itu tidak adanya pengingat, contohnya itu seperti kita membuat alarm. Nah, yang kedua, pengaruh teman yang malas dan tidak produktif. Nah, di sini pengaruh kawan sangat besar loh. Jadi kita pandai-pandai melihat kawan yang emang sesuai dengan diri kita, yang sejalan. Oke? Nah, yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung produktivitas ataupun lingkungan yang berisik. Gimana kita mau belajar sedangkan lingkungan kita itu berisik, tidak teratur, kotor, ya kan? Ya. Nah, yang keempat, tidak adanya dorongan atau motivasi dari orang sekitar. Nih, kalau tidak adanya dorongan baik dari teman, orang tua, maupun dari guru, maka kita akan bodo amat. Alah, biarin aja lah, ya kan? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dampak buruk jika tidak mengatur waktu. Contohnya tadi menunda pekerjaan. Ya kan? Kalau menunda pekerjaan, ini fisik terganggu. Apa? Kita merasa capek, kita merasa lelah karena tugas menumpuk, ya kan? Jangankan dikerjakan, dilihat aja udah capek, ya kan? Itu fisik terganggu. Kalau fisiknya terganggu, maka psikisnya pun juga terganggu, ya kan? Bisa menyebabkan stres. Nah, stres nih gak siap-siap, kayak mana nih caranya harus ini. Nah, itu tidak bisa. Nah, itu psikisnya terganggu. Setelah psikisnya terganggu, akan berdampak kepada prestasi belajar menurun. Nah, udah capek, lelah, kurang tidur, yang berakibat kita bisa stres. Nah, karena kita udah capek ini, lama-kelamaan kan kita, udahlah nggak usahlah kita buat, biarin aja. Nah, berakibat nilai kita itu kan menurun. Sehingga prestasi belajar kita itu menurun. Selanjutnya, kurangnya bersosialisasi. Dikarenakan kita sering menunda pekerjaan, tugas menumpuk. Jadi kalau teman kamu mengajak pun, emang waktunya liburan, teman ngajak, kalian sibuk buat tugas. Lama-kelamaan teman itu kan nggak mau ngajak kita lagi karena sibuk sendiri kan. Nah, dikarenakan kurangnya bersosialisasi, maka lambat laun lama-kelamaan kita kehilangan rasa percaya diri dan semangat. Gitu. Nah, ini cara mengatur waktu secara efektif dan efisien. Pertama, membuat jadwal harian. Buat list tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Yang kedua, menentukan prioritas. Mana yang penting dan mana yang mendesak. Kita harus sudah bisa milih nih ya kan? Tadi udah saya jelasin kan, yang penting itu berdampak besar dan berjangka panjang. Sedangkan mendesak harus segera dilakukan tapi tidak terlalu penting. Selanjutnya, hindari menunda pekerjaan. Nah, ini sudah jelas kita ini kan. Selanjutnya, gunakan pengingat. Nah, gunakan pengingat seperti alarm. Udah terlalu banyak kita perencanaan sehingga kadang kita lupa, ya kan? Itu tidak luput dari manusia yang suka lupa. Oke, kita gunakan pakai alarm. Jadwal sekian, misal, oh ya jumpa nih sama si Iklima. Saya lupa kan, untung ada pengingat alarm itu. Nah, fokus saat belajar. Kalau kita mau fokus belajar, maka kita, apa yang harus kita jauhin? Nah, itu. Kalau kita mau fokus belajar, maka kita jauhin HP, kita jauhin televisi. Nah, selanjutnya evaluasi harian. Evaluasi harian ini dilakukan pada malam hari. Kita bisa melihat list yang udah kita buat, apa aja ya yang udah kita lakukan, contreng-contreng. Oh, ini belum. Jadi besoknya gimana caranya semaksimal mungkin waktu itu kita gunakan agar semua kegiatan itu berjalan dengan lancar. Oke, ini kesimpulan dari keseluruhan. Jadi gimana mendorong manajemen waktu yang baik dan di kalangan pelajar. Nah, seperti kalian nih, yang pertama, berteman dengan siswa yang rajin dan disiplin. Ya kan? Pertemanan, teman itu sangat berpengaruh besar terhadap diri kita. Kalau teman kita malas, maka lama-kelamaan kita juga akan malas. Teman kita disiplin, teman kita baik, teman kita rajin, maka kita akan ikut arus menjadi diri yang rajin. Tuh. Yang kedua, membuat kelompok belajar. Nah, kalau pertemanan kita baik, maka pasti ada nih seminggu sekali buat kelompok belajar. Ya kan? Bahas-bahas soal ataupun bahas materi ke depannya. Nah, kalau kita berteman dengan yang malas-malasan, apalagi yang suka gosip. Nah, itu buat kelompok belajar juga, belajar gosip. Nah, jadi teman itu sangat berpengaruh ya, Nak. Nah, saya tidak melarang kalian pilih-pilih berteman dengan siapa saja. Tapi ingat, gimana cara kita melihat teman yang sefrekuensi dengan kita. Ya. Selanjutnya, mengikuti kegiatan positif. Nah, kegiatan positif ini seperti PMR, OSIS, Pramuka. Nah, kalau kita sudah bisa memanajemen waktu, kita udah bisa nih membuat perencanaan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, antara akademik, antara bakat minat itu sejalan. Tuh, itu mengikuti kegiatan positif. Selanjutnya, menghindari kebiasaan begadang. Nah, seperti penyanyi Rhoma Irama. Gimana nyanyinya? Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, ini kita apa perlunya? Perlu bermain HP, perlu balas chat. Itu perlu nggak? Itu terbuang sia-sia, ya kan? Jadi hindari kebiasaan begadang. Selanjutnya, meminta bimbingan dari guru dan orang tua. Nah, kalau kalian udah mulai salah jalan ataupun udah mulai ikut arus yang tidak baik, segeralah meminta bimbingan, baik boleh terhadap teman sebaya ataupun terhadap guru maupun orang tua. Ya? Jelas? Jelas. Oke. Nah, kita akan membuat LKPD, lembar kerja peserta didik.
tentang manajemen waktu. Oke, ini ya. Sebelumnya nah, ini sini adanya kertas karton. Di kertas karton ini silakan kalian buatlah jadwal harian. Ya, buatlah jadwal harian kalian seefektif mungkin, seefisien mungkin. Nah, oke. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan kelompok 1. Nah, jangan lupa di karton itu tulis nama anggota kalian. Dan selanjutnya buatlah manajemen waktu, jadwal harian kalian. Silakan dikerjakan. Nah, contohnya gini nih. Nah, sesuaikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Di mana di situ ada bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta istirahat. Dan silahkan dibuat. Nah, waktunya 5 menit ya. Nih, silakan dihias. One. Pakai ini aja, ini aja. Ini terus. Hitam kan ada tuh kan? Ini terus. Buat terus 5 menit nih. Ya, terus saya mana? Wah, terus yang cantik.
Udah cantik kali tuh. Secantik mungkin, semenarik mungkin. Langsung pakai ini aja. Langsung pakai ini aja. Tuh, 5 menit. Banyak tuh warna tuh. Silakan memilih. Apa nak? Siapa yang tulis manajemen waktu, tulis. Boleh. Mana catatan? Itu di sekolah, Cece dari sekolah. Itu ngaji. Nggak apa. Yang dimaksud
Nah, lanjut. Wah, enggak. Contohnya gitu, buat list kayak gitu. Gitu aja. Nanti tinggal ditulis jam sekian-sekian bangun tidur, gitu. Nanti diatur terus aja itu gambar-gambarnya. Apa awalnya? Nah, kalian itu kan gambar atur-atur terus nih dijejerin. Jadi tinggal tempel. Ini kan ada, nah ini kan ada lemnya nih, tempelkan ya. Langsung ke manajemen waktu gitu aja. Kamu susun terus biar ada kegiatan. Susun terus yang mana yang sarapan, jam berapa ininya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak, ada 12 warna tuh, silakan. Ini udah diatur ya dari bangun tidur sampai tidur lagi ya? Oke.
Sholat subuh. Ada sholat aja bukan? Situ. Yang siapa itu yang pakai baju apa? Itu juga. Ayo, ayo, semenarik mungkin. Cuci muka, tidur lagi. Daripada mana-mana bosan ni dah. Nah, boleh, boleh, bebas secantik mungkin. Dari melek sampai merem. Kayak ular tangga pun boleh. Yang penting alurnya jelas. Nah, ini ada gambar, mana tahu gambarnya kebesaran, gunting.
Iya, iya, iya. Makan siang dulu ya. Nanti diperkecil. Aja. Rapat-rapat. Udah piket, udah betul, udah piket, pulang nonton. Enggak, sholat dulu nggak sih? Udah makan sholat. Wan, kok bisa diperkecil aja jadi satu ini, satu lembar. Menurut versi kelompok gas. Ini jam 9. Iya. Gas. Enam belas jam 4. Tidur dia Tidur siang. Gambarnya kok bisa dikecilin aja. Nah, yang tempel terus, yang hias terus. Itu udah sesuai tuh, udah sesuai nih. Tempelkan aja terus. Tempel aja, jadi kan nggak ini lagi. Jo. Atas lagi, jadi biar muat semua.
Nggak ada yang lain. Ada mandi tadi. Bukan mandi, cuma gosok gigi kan. Nah, kamu tulis terus itu jam itu bangun pagi tulis. Dan tempel-tempel yang hias-hias. Sama ini ya. Ini makan ini aja, terus tidur ya. Makan malam sendiri, udah makan siangnya lagi, jadi makan malamnya sendiri. Jangan salah tempel ya, nanti waktunya bangun taruhnya ke tidur di jam tidur. SHALAT. Iya, udah cantik kali itu. Bobo. Udah siap semua? Ya, oke. Nah, yang buat yang kerjakan terus. Udah siap? Oke. Udah fix nih. Udah siap. Udah. Oke. Dah. Siapa yang udah siap? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke, silakan kalian presentasikan dan yang lain silakan mendengar. Oke, ke depan, Nak. Ke depan. Ini nenek udah nampak semua nih.
Biasa lagi. Oke, silakan nak. Sini lagi nak. Terang ya, kita tutup dulu ya. Oke. Dah. Kalau nggak sebelah sini aja pun juga boleh. Sebelah sini aja. Oke. Nah, silakan didengarkan dengan seksama. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang kompak, yang kanan kurang kocak. Bolehkah saya mengucap salam sekali lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang manajemen waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida. Nama saya Siti Nur Mutmainah. Nama saya Zawa Atila. Nama saya Fikri Zikra. Nama saya Syifa Kamila. Nama saya Nurul Latifah. Nama saya Safia Tunaja. Oke. Hai teman-teman. Hai. Kita anak Indonesia hebat, tentunya harus bangun pagi dong. Iya dong. Bangun pagi bisa bermanfaat untuk menjernihkan pikiran kita serta menjaga mental kita. Dilanjutkan dengan beribadah. Anak Indonesia hebat, tidak lupa sholat dong. Ada Indonesia hebat tidak cuma tahu tentang his, tapi juga tentang sholat. Anak Indonesia juga Anak Indonesia hebat juga tidak lupa untuk memakan makanan yang bergizi, seperti penuhi piringmu dengan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Dilanjutkan dengan pergi sekolah, bergotong royong di sekolah, dan belajar di sekolah hingga pulang. Di rumah kita bisa sarapan dengan keluarga, sholat zuhur, dan bermain HP sebentar. Dan belajar. Kalian tahu nggak belajar itu seperti menanam pohon yang mungkin hasilnya tidak terlihat sekarang, tapi suatu saat nanti akan berguna bagi kita. Ya, tepat sekali. Oke. Jam 5 sampai jam 6:10 kami melakukan bersih-bersih di rumah, melakukan sholat asar, serta pergi mengaji. Di jam 4:10 sampai jam 6 biasanya anak muda yang keren itu suka berolahraga karena olahraga bisa menjaga kebugaran tubuh kita. Oke. Jam 18:40 sampai dengan jam 8 melakukan sholat maghrib berjamaah serta memakan makanan yang sehat, dan tak lupa berkumpul dengan keluarga kita. Di jam 20 sampai 21 jangan lupa kita sholat isya dan tidur cepat. Anak Indonesia hebat harus istirahat dengan cukup, tidur cepat agar semangat untuk melakukan kegiatan esok harinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3B. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Sudah gimana? Udah efektif belum jadwalnya? Oke, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 udah siap? Mana? Oh, kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1, silakan. Nggak apa-apa, masalah. Jelaskan terus semaksimal mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memprestasikan hasil kerja kami tentang manajemen waktu. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia. Saya Nur Iklimah. Saya Ainul Khadijatul Rifka. Saya Nur Fazilah. Saya Nur Fadila. Nah, yang akan menjelaskan ini semua Nur Iklimah. Bantu ya. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang manajemen waktu yang telah kami buat. Ini adalah salah satu dari kami. Kami ambilnya satu aja karena kan berkelompok. Jadi di sini jika kami di pagi hari kami bangun pagi dulu karena bangun pagi kan sudah subuh tuh kita bangun pagi. Di situ kami udah beres-beres dulu. Habis beres-beres kami itu sholat karena untuk orang muslim karena wajib sholat ya guys ya. Dan di situ kami lihat roster atau lihat pelajaran gitulah ya. Di jam 6 sampai jam 6.45 kami di situ beres-beres untuk sekolah. Pertama kami mandi dan gosok gigi, siap-siap pakai pakaian dan sarapan. Di jam 7 sampai jam 2.05 di situ kami pertama ke sekolah, habis itu belajar dengan guru, habis itu di situ jam istirahat kami makan-makan lah ya. Di situ jam 14.05 disitulah kami pulang sekolah. Di jam 14.10 kami itu udah sampai rumah, mungkin kami makan, habis itu kami sholat zuhur ya. Habis itu kami seperti biasa anak remaja main HP gitu. Dan di situ juga kami sempatnya tidur. Di jam 16 sampai 17.25 biasanya seperti itu. Kami sudah tidur, kami bangun tidur dan disitulah kami sholat juga. Sholat asar ya. Habis itu kami bantu-bantu mama, habis itu main HP lagi. Di jam 17.30 atau jam setengah 6 itu biasanya menunggu waktu maghrib kami main HP atau nonton TV dan sebagainya. Disitulah di saat sudah azan untuk maghrib, disitulah kami sholat. Habis itu jam 17.00 atau jam 7 sudah malam ya guys ya, dan di situ kami mengaji. Di sampai rumah gaji mungkin sudah jam setengah 8. Di situ kami sholat isya, di situ mengaji, baca kitab atau apa lah ya. Di situ. Setelah itu kami pulang ngaji. Dah pulang ngaji mungkin dah jam 10 lewat berapa, kadang misalnya lewat 5. Di situ kami cuci muka, tidur atau apa, dan situ kami tidur sampai paginya keulang lagi seperti itu. Nah, Sudah? ada yang ingin memberi pendapat atau saran? Mana? Apakah dari kelompok 1 apakah sudah sesuai, sudah seefektif mungkin manajemen waktunya? Sudah. Oke, beri aplaus untuk kita semua, untuk kelompok 2, untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan nih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen waktu. Saya Nur Hadiatun Nufus. Saya Resya Ramadhani. Saya Faizatun Nafisa. Saya Fauza Mahina. Dan saya Neza Alfia. Selamat datang di perjalanan topik yang akan mengubah pola Anda berpikir. Topik kami adalah manajemen waktu yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Manajemen waktu itu sebagai kemampuan mengontrol waktu. Mengapa penting bagi pelajar untuk mengatur waktu dengan baik agar tidak menyesal di masa yang datang? Baik, saya akan memperlihatkan kalian struktur manajemen waktu yang telah kami susun.
Berawal dengan membangunkan dan membiasakan diri untuk bangun tidur tepat waktu sebelum melakukan sholat. Kami bangun di jam 5 subuh. Lalu diteruskan dengan merapikan kasur dan dilanjutkan dengan mandi dan melakukan sholat subuh. Itu kewajiban kita sebagai seorang Islam. Setelah itu di pukul 6:45 kami melakukan kegiatan sarapan pagi, lalu bersiap-siap ke sekolah. Setelah itu kami berpamitan kepada orang tua kami agar mereka juga mendoakan kita di perjalanan. Setelah itu sampai ke sekolah kami melakukan piket kelas, lalu menyalim guru yang akan masuk ke kelas, lalu dilanjutkan dengan belajar. Pada pukul 2 kami setelah sekolah kami melakukan yaitu bersih-bersih, setelah itu kami melakukan sholat zuhur. Dan setelah itu kami makan siang, lalu menonton televisi dan belajar. Setelah belajar, sudah memasuki asar dong. Lalu kami sholat asar dan bermain sebentar dengan teman-teman agar ada sosialisasinya. Setelah itu kami membersihkan rumah, karena itu kewajiban kita ya. Setelah itu kami bermain gadget tentunya dan tidak lupa waktu. Ketika pukul 8 kami siap-siap lalu kami mau pergi ngaji. Setelah sampai rumah ngaji kami sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kami mengaji. Lalu kami sholat isya dan pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, di pukul 9 kami makan bersama keluarga kami. Setelah itu kami belajar sebentar, lalu dilanjutkan dengan tidur. Dan berulang kembali seperti semula. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin memberikan saran kepada kelompok kami? Oke, udah efektif nih waktunya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, ada satu kata yang harus kita terapkan. Hari kemarin sudah berlalu, hari ini sedang berlangsung, hari esok belum tentu bertemu. Gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin agar kedepannya tidak ada kata menyesal. Oke? Oke. Mulai kita terapkan hari ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bersama-sama memanajemen waktu dengan baik. Nah, sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi